Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sudah siap mengikuti materi pembelajaran online bahasa Inggris? Baiklah. Hari ini kita akan membahas tentang chapter yang pertama, yaitu Good morning, how are you? Subbab yang akan kita pelajari pertama adalah greetings. Apa itu greetings? Greetings adalah sapaan atau salam pembuka, di mana greetings biasanya diucapkan pada saat kita bertemu atau berjumpa dengan seseorang. Perhatikan contoh berikut. Dialog antara Mrs. Rita dan Lina. Good morning, Lina. How are you? Good morning, Mrs. Rita. I'm fine, thank you. And you? Very well, thanks. Berdasarkan dialog yang sudah kita lihat tadi, menunjukkan bahwa good morning, Lina. Kalimat good morning, Lina adalah ungkapan kalimat sapaan karena Mrs. Rita sedang menyapa Lina. Berikut adalah contoh-contoh ungkapan yang biasanya diungkapkan untuk menyapa seseorang dan responnya. Ungkapan sapaan tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah formal, yang mana kalimat formal atau ungkapan formal ini ditujukan untuk seseorang yang lebih tua atau seseorang yang tidak kita kenal atau orang asing. Sedangkan ungkapan greeting atau ungkapan sapaan yang kedua adalah untuk kerabat dan sahabat. Ingat bahwa good morning diucapkan pada saat jam 12 IM sampai jam 12 noon atau jam 12 malam sampai jam 12 siang. Sedangkan good afternoon diucapkan pada saat jam 12 PM sampai jam 6 PM atau jam 12 siang sampai jam 6 sore. Kemudian untuk good evening diucapkan pada jam 6 PM sampai jam 9 PM atau jam 6 sore atau biasanya pada saat matahari akan tenggelam sampai jam 9 malam. Pengecualian untuk ungkapan good night hanya diucapkan pada saat kalian akan melakukan perpisahan dengan seseorang. Misalnya saat kalian akan pergi tidur. Berikutnya, subbab yang berikutnya adalah feelings, di mana feelings ini biasanya kita ingin mengetahui tentang perasaan seseorang. Berikut contoh dialog antara Edo dan ibunya. Good evening, Mom. I feel tired and hungry. Good evening, Edo. Of course you are. Take a bath and then have your dinner. Perhatikan dialog yang sudah kita bahas tadi. Kalimat I feel tired and hungry. I feel tired and hungry menunjukkan bahwa Edo sedang lelah dan lapar. Berarti kondisi ini adalah kondisi perasaan Edo, bahwa Edo sangat lelah. Ungkapan-ungkapan lain untuk menanyakan tentang kondisi atau perasaan seseorang. How are you?
How are you doing? How are things going? How is life? How are you feeling now? How do you feel? Gitu juga dengan responnya mengikuti kalimat pertanyaan yang diajukan. I'm feeling well, thanks. I'm not feeling well. I have a headache. Jika dia sedang tidak dalam keadaan sehat. I'm not feeling well. Kemudian, very well, thank you. I'm fine. Okay, thanks. How about you? I'm not very good. I'm happy, thank you. Sebab yang berikutnya adalah sickness. Sickness di sini yang dimaksudkan adalah common sickness, artinya beberapa jenis penyakit yang biasanya menyerang manusia. Berikut adalah contoh dialog antara Mrs. Aditya dan Denias. Denias, you look pale. Are you okay? I'm not feeling well, ma'am. What is the problem? I have a sore throat. Get well soon, Denias. Thank you, ma'am. Perhatikan bahwa kalimat I'm not feeling well. I'm not feeling well menunjukkan bahwa Denias tidak sedang dalam keadaan sehat. Kemudian, I have a sore throat menunjukkan bahwa Denias sedang sakit tenggorokan. Berarti bisa kita simpulkan bahwa dialog tersebut adalah menunjukkan bahwa Denias sedang sakit. Dari materi yang telah kita bahas sebelumnya, kita tahu bahwa kita harus menyapa seseorang saat kita bertemu dengan mereka. Kemudian kita mampu menanyakan keadaan seseorang. Yang ketiga yaitu kita mampu menanyakan tentang perasaan seseorang. Baiklah. Dari materi yang sudah kita bahas tadi, semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Untuk siswa-siswa kelas 7. Berikutnya, Bu Guru akan memberikan tugas, di mana tugas ini adalah tugas individu yang harus kalian kerjakan per orang. Kalian boleh membuka buku paket bahasa Inggris yang sudah diberikan dari sekolah dengan judul When English Rings a Bell. Kemudian kalian harus mentranslate atau kalian menerjemahkan dialog halaman 4 sampai halaman 5. Kemudian kalian menyalin vocabularies atau kosakata yang sudah Bu Guru siapkan di bawah ini. Feelings dan meaning. Kalian harus mencari arti dari kalimat feelings atau kosakata feelings yang ada tertera di layar. Kemudian tugas yang ketiga yaitu kalian harus mengartikan beberapa kosakata dari sickness berikut. Silahkan kerjakan. Boleh buka kamus dan tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.